Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari pada sore hari ini kita datang kembali, kita mencari hadirat-Nya, kita naikkan syukur kita naikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga malam sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kami datang dengan segala kekurangan kami datang dengan segala ketidakmampuan kami. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau menaikkan pujian kami. Karena Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Karena Kau baik
syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Kau Tuhan, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah begitu baik Kau dalam hidup kami Bapa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan.
Tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa. Tak henti-hentinya kami menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Ya Ralaba ya Shikaralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Se Kiara Laba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Shikaralaba ya Ralaba ya Ikaralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Se Kiana ya Ralaba ya Ralaba ya Sa. Haleluya, haleluya, Kau besar Tuhan, Engkau besar Yesus, Kau besar Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kiara laba ya ralaba ya ralaba ya si. Kiara laba ya ralaba ya ralaba ya si. Kara laba ya ralaba ya si. Ikara laba ya ralaba ya sa. Kiara ya ralaba ya ralaba ya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian baik, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Bapa, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia-Mu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak Tuhan, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Biar jemaat saja menyanyikan pujian ini. Kaulah pujian, Yesus Tuhan. Amin, Yesus. Dari segala, Yesus Kau. Mari nyatakan pujian ini. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian segala pujian dan syukur bagimu, ya Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Inilah pengakuan kami Bapa, bahwa Engkau adalah yang terawal dan Engkaulah yang terakhir ya Bapa. Dan Engkau satu-satunya yang kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya Bapa. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum memberi ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Kau akan membalaskan semuanya yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan tanah yang terbaik, kita mempersiapkan telinga yang terbaik, kita mempersiapkan hati yang terbaik, supaya firman yang akan disampaikan bisa bertumbuh dan membuat iman kita semakin naik, semakin bertambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Kami berikan kepada Engkau Yesus. Kau jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Kau jadikan, ku jadikan hidup ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kami ada dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami boleh merasakan akan kebaikan, merasakan akan kedahsyatan Tuhan. Sehingga kami mengalami hari-hari yang semakin baik. Hidup kami ditolong, hidup kami diberkati, dan hidup kami terus diarahkan untuk mengenal kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami bersama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kami, agar kami semakin berkenan dan agar kami semakin memperoleh berkat dan kasih karunia yang melimpah. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya sore hari ini, melalui firman-Mu yang hidup, yang membawa kami semuanya kepada pengertian yang baru. Terima kasih, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap berkat-berkatan firman yang akan kami terima, boleh kami pahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana cara menjaga supaya hari-hari yang kita miliki itu menyenangkan. Hal itu memang tidak mudah, tetapi Rasul Petrus sudah memberikan petunjuk yang sangat luar biasa. Nah, diawali dengan menunjukkan tindakan iman, kemudian menunjukkan pribadi yang memberikan keteladanan, dan yang terakhir tidak menaruh dendam meskipun disakiti atau dikecewakan. Nah, kalau kita sebagai umat manusia bisa merasakan rasa senang akibat dari semua tindakan iman kita, saya percaya tentu Tuhan yang di surga juga akan semakin senang. Nah, untuk itu sore hari ini saya akan memberikan satu tema ya tentang iman. Saya memberikan judul tidak terpengaruh penilaian orang. Ya, kita tahu bahwa di dunia itu selalu ada yang namanya pro dan kontra. Tidak ada di dunia semua orang suka kepada Anda. Tidak semua orang suka kepada saya. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Demikian juga kepada pemerintah. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau seandainya kita memakai pemikiran orang, penilaian-penilaian orang, kita mengikuti apa yang orang lain inginkan untuk diri kita pribadi, saya sangat percaya tentu hal itu akan menjadi sebuah gangguan. Nah, sebuah keberhasilan itu adalah sebuah keputusan pribadi. Ada orang yang berkata, aku sungkan, sehingga orang itu memilih tidak melakukan tindakan apa-apa. Ujung-ujungnya orang itu mengalami yang namanya kemalangan. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang berdosa,
Dia datang kepada Yesus, orang lain mencibir, tetapi dia tidak terpengaruh atas setiap penilaian dari orang-orang yang melihat dirinya. Kita melihat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39, dan nanti kita bisa melihat dalam hasil ayat 48 dan ayat 50. Yuk kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca dalam ayat yang ke-37, nanti Bapak Ibu dipandu oleh Rosa ayat 38, ayat 39 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39 bersama-sama, 2, 3. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Amin. Bapak Ibu perhatikan, tadi dalam ayat 37 ya ada satu predikat yang amat sangat tidak enak. Dikatakan ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya, terkenal kok berdosa. Terkenal karena kaya, bagus. Terkenal karena baik, orang memuji. Tetapi kalau terkenal sebagai seorang berdosa, orang pasti akan menghindar. Makanya lihat Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang tidak terkenal karena dosa, tapi terkenal mungkin orang itu kurang baik perilakunya. Kemudian orang berkata, "Yuk datang ke gerejaku." Tanggapan dari orang itu biasanya gimana? "Enggak lah, aku enggak pantas." Nanti ada lagi yang berkata, "Enggak lah, gerejamu gerejanya orang kaya. Aku sudah enggak pantas, aku miskin." Enggak. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang itu kok tidak mau datang? Yang pertama mawas diri. Yang kedua karena minder. Yang ketiga khawatir diomong oleh orang lain. Nah kecenderungan sebuah gereja yang ketiga, suka ngomongin orang. Makanya lihat, kadang-kadang sebuah gereja untuk bertumbuh secara baik, bertumbuh secara signifikan, rasanya alot. Kenapa alot? Orang-orang berdosa atau orang-orang yang kurang baik itu takut diberi predikat yang baru. Tapi amat sangat berbeda sekali dengan peristiwa dalam Lukas pasal 7. Perempuan yang datang kepada Yesus yang punya predikat terkenal sebagai seorang berdosa, namanya tidak disebutkan. Tapi ada beberapa tafsir. Perempuan ini memang seorang pelacur. Perempuan ini secara tafsir yang lain berkata bahwa ini namanya Maria Magdalena. Ya, seorang yang pernah kerasukan, seorang yang terkenal sebagai wanita penghibur, itu tafsir. Nah, tetapi yang kita mau pelajari adalah orang ini adalah orang hebat yang sampai namanya meskipun tidak disebut tetapi ceritanya ditulis. Kenapa? Karena cerita ini memang amat sangat menarik. Nah, orang memberikan penilaian yang buruk bukan hanya kepada wanita atau perempuan berdosa ini, tetapi juga kepada Yesus. Tadi dalam ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu,
ia berkata dalam hatinya, jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ada judgement, ada penghakiman. Yang dihakimi bukan hanya cuma wanita ini, tetapi Yesus juga ikut dihakimi. Pikirnya orang-orang Farisi, ya orang agama, dipikirnya Yesus itu tidak tahu. Nah, tema yang saya berikan bicara tentang tidak terpengaruh atas penilaian orang lain, ini untuk dua orang. Pertama, kepada Yesus, dia tidak ambil pusing apa kata orang. Tetapi yang paling penting untuk Yesus adalah apa? Melakukan sebuah tugas tanggung jawab, menerima manusia apa adanya. Kenapa? Karena Yesus memahami bahwa manusia itu perlu ditolong, manusia itu perlu diangkat derajatnya. Itu tugasnya Yesus. Tapi untuk wanita ini yang sedang juga dinilai oleh orang lain, wanita ini juga tidak urusan dengan orang lain. Kenapa? Karena dirinya ingin pulih. Makanya tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini, biarlah kita juga, ya kadang-kadang mungkin kan minder, kadang kita merasa nggak pantas, kadang kita ini merasa, wah sopo to aku gitu. Saya amat sangat kepingin mengajak Bapak Ibu supaya apa? Yuk kita contoh kehidupan iman dari seorang wanita berdosa. Seorang berdosa boleh punya iman enggak? Boleh enggak? Tapi kan paradok. Beriman harusnya kan tidak berdosa. Tapi kenapa ini kok punya iman tapi berdosa? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ayat dalam Lukas pasal 7 itu gambaran kita manusia. Kita percaya Yesus, tetapi coba kita tilik masing-masing, termasuk saya. Kita pasti punya dosa. Dosanya apa? Ya kita yang tahu. Dosa kita tuh bermacam-macam. Mungkin maaf, masih banyak yang suka nonton film BF. Itu kan dosa. Nonton film BF saya berani pastikan tidak ada yang tahu kecuali diri kita. Apalagi ngutang nggak bayar, itu dosa. Apalagi ngomongin orang, itu juga dosa. Kenapa? Orang yang suka ngomongin orang ya seperti orang Farisi. Merasa lebih baik, lebih suci, lebih hebat, lebih senior. Yang lain itu jahat semua. Orang agama, orang Farisi itu merasa bahwa dirinya yang paling benar. Padahal Yesus justru banyak mencerca orang-orang agama. Nah, di hadapan Tuhan, siapapun manusia, siapapun kita jahat, kita baik, kita berdosa, kita rajin ke gereja atau tidak, di hadapan Tuhan sama. Kenapa? Secara nilai manusia siapapun kita di hadapan Tuhan ya tetap saja makhluk berdosa. Itu manusia kita. Tetapi Tuhan tidak lagi memperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran. Yang Tuhan perhitungkan adalah kamu bisa percaya enggak. Itu aja. Makanya untuk wanita yang tidak disebutkan namanya dalam ayat 48, tolong tampilkan. Next. Ya, dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 50. Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi buat kita semua, termasuk saya, kita masih mempunyai sebuah kans, sebuah kesempatan walau kecil, kalau kita ingin mengalami pengampunan dosa yang lebih. Kalau kita ingin supaya iman yang kita miliki itu bisa memberikan hasil keselamatan serta pemulihan, yang menjadi pertanyaan caranya bagaimana? Banyak dari kita kan menganggap bahwa kalau sudah percaya, kalau kita sudah cukup rajin hadir dalam setiap ibadah,
kita beranggapan bahwa semua dosa dan iman yang kita miliki itu mampu menyelamatkan hidup kita. Saya berkata belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena dari banyak antara kita tidak mau mengambil bagian yang benar. Jadi apa yang kita pelajari selama ini ternyata ini semuanya cuma kulit. Yang lalu saya pernah sampaikan, kita setiap kali datang ibadah berapa lama Bapak Ibu? 2 jam. Sebulan berapa jam? 8 jam. Betul enggak? Kalau kita 1 bulan ada 5 minggu berarti 10 jam. Kemudian 1 tahun berapa jam? Berapa? 8 kali 12, 96 jam. 96 jam itu berapa hari? 1 hari 24 jam. Berarti kalau 96 jam itu cuma 4 hari. Anda yang giat ibadah setiap minggu datang tidak bolong. Anda setahun cuma ibadah di hadapan Tuhan 4 hari. 4 harimu pasti mampu memberikan keselamatan kepada dirimu? Tidak. Kita punya perbandingan waktu 4 hari ibadah dibandingkan 365 hari kita hidup. Jadi artinya apa? Kita punya kans dosa 361 hari 1 tahun. Kita masih mau memberikan penilaian, si A ngene, si B ngene, si C ngene, aku sing paling benar gitu. Firman Tuhan berkata dengan tegas, celakalah orang yang meninggikan diri karena dia akan direndahkan. Tetapi berbahagialah orang yang merendahkan diri karena dia akan ditinggikan. Amin. Nah, perempuan berdosa ini yang datang kepada Yesus mendapatkan satu upah. Upahnya jelas, dosa telah diampuni. Yang kedua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ceritanya perempuan bukan pria? Ada yang bisa memberikan jawaban, kenapa kok perempuan? Halo? Mbok pria gitu loh, lebih jantan. Tapi kenapa perempuan? Kalau secara tafsir dalam kitab Wahyu, perempuan itu adalah gereja. Jadi kalau disebut perempuan, makanya dalam kitab Wahyu pasal berapa, kalau nggak salah pasal 6, dikatakan, maka naga itu menelan perempuan itu. Yang ditelan siapa? Gereja. Suatu hari nanti gereja itu hilang. Suatu hari gereja itu akan terkandas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang sejarah gereja, mulai dari berdirinya sampai nanti suatu hari tenggelam, itu ditulis dalam Kisah Para Rasul. Mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 28. Gereja itu karam. Nanti muncul gereja-gereja rumah. Nanti muncul penginjilan-penginjilan dari rumah ke rumah, itu gereja. Nah, gereja bisa menjadi sebuah sarana untuk apa? Dosa diampuni. Gereja bisa menjadi sebuah sarana supaya iman itu bertumbuh. Nah, perempuan yang datang kepada Yesus itu jelas diselamatkan. Loh Pak, ceritanya kan berdosa kok bisa diselamatkan? Anda lihat endingnya. Jadi yang paling penting bukan waktu kapan saudara itu benar atau waktu kapan saudara itu dosa, bukan itu. Yang paling penting itu ending. Makanya kalau kita terlalu banyak cerita dulu, ya terutama ini orang-orang tua, oh dulu om itu mendirikan gereja, kapan? Dulu. Sekarang nggak pernah. Oh dulu suka bagi-bagi sembako, kapan? Dulu. Sekarang nggak pernah.
percuma. Nah, saya memberikan tujuan diselamatkan dan dipulihkan karena memiliki iman plus. Apa itu iman plus? Ya, minggu kemarin saya sudah sampaikan. Iman plus perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, apa perbuatan iman? Ini yang dilakukan oleh perempuan itu. Kita akan lebih dahulu melihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17, nanti endingnya dalam ayat 13, perhatikan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Minggu kemarin saya sudah jelaskan, menurut Bapak Ibu, Anda punya iman, tapi Anda tidak punya perbuatan iman. Kira-kira menurut Anda selamat enggak? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Makanya tadi saya sampaikan, kita boleh rajin, kita boleh punya iman yang kuat, tapi kalau kita tidak mempunyai perbuatan iman, engkau tidak punya nilai. Kemudian Yakobus hari itu memberikan contoh, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Melihat ada orang susah, melihat ada orang yang mungkin perlu dibantu. Kita kalau ketemu orang baik, puji Tuhan, shalom, kita doakan ya. Oh iya ya, terima kasih. Selamat jalan ya, hati-hati di jalan. Padahal lapar. Tuhan di surga ngelihat kita yang mungkin pandai berdoa cuma ngenes sambil ngelus dodo. Ampun, 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 kira-kira gitu. Ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Makanya saya punya pengharapan, yuk kita bersama-sama. Sesudah mendengar perkataan firman Tuhan, kita ini punya perbuatan iman. Anda jangan berpikir, Pak, saya ini orang yang kekurangan. Pak, saya ini orang pas-pasan. Di dalam hal rohani itu ada 3 unsur. 3D. Apa itu? Daya, dana, doa. Anda punya daya, berikan tenagamu. Anda punya dana, berikan danamu. Anda tidak punya dana, Anda punya doa. Kadang-kadang kita juga mikir, waduh Pak, tadi kan Bapak bilang kalau cuma doa tok kan percuma. Ya seminimalnya tentu saudara punya uang lah. Anda mungkin berpikir bahwa, oh kalau uang cuma 10.000 nggak ada nilainya Pak. Anda belajar dari Alkitab. Tuhan Yesus pernah memuji seorang janda yang hanya memberikan 2 peser. 2 peser itu kalau dalam istilah hari ini seperti Indonesia dulu beberapa sen itu loh. Bukan beberapa rupiah, beberapa sen. Tuhan memuji janda itu. Tetapi orang kaya yang memberikan tidak dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa janda itu memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang kaya itu memberikan untuk hari itu rumah ibadat dari kelebihannya. Perbandingannya jomplang. Yang ini memberinya memang mungkin 2 peser, 2 ketip. Tapi habis itu habis. Orang kaya memberikannya banyak. Mungkin jutaan. Tapi dari nilai sekian miliar. 1 miliar kalau Anda memberi 1 juta ada rasanya enggak? Halo?
Nggak ada rasanya. 1 miliar Anda memberi 10 juta, nggak ada rasanya. Tapi kalau Anda punya uang, misalkan 10.000, diberikan 1.000 rupiah, wah kroso itu. Kenapa? 10% dan habis-habisan. Nah sekarang bagi kita yang belum melakukan perbuatan iman terus gimana? Ayat 13, tolong tampilkan full, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayat ini mungkin saudara jarang baca, tapi perhatikan ayat ini luar biasa. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kenapa? Pemberianmu itu bisa menolong jiwamu. Pernah ya suatu hari saya membaca sebuah artikel, ada seorang konglomerat. Konglomerat ini adalah konglomerat yang hampir jarang pergi untuk ibadah. Tapi konglomerat ini melakukan satu tindakan yang mulia. Yang pertama, dia percaya Yesus. Yang kedua, dia selalu memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu selalu. Ada dua sisi hal yang membuat orang kaya ini mengalami yang namanya penilaian. Penilaian pertama tadi, beriman tetapi tidak pernah ibadah. Tetapi dia memberikan bantuan. Suatu hari dia sakit. Dalam keadaan dia sekaratul, kemudian dia hampir mati, di situ malaikat Tuhan itu datang. Keluarganya mulai berteriak-teriak berdoa untuk dirinya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Orang kaya ini pun berhadapan dengan malaikat sudah di antara mau dicabut nyawanya dan masih memohon. Kemudian dalam sebuah dialog, malaikat itu berkata, kalau ada 50 orang yang mendukung kamu di dalam doa, engkau selamat, engkau tidak akan mati. Konglomerat ini bingung, tidak pernah ke gereja kok, tidak pernah ibadah, siapa yang mau mendukung dalam doa? Tapi karena dia seorang konglomerat, dia kemudian pada waktu sakit keras itu dalam keadaan sekaratul, dia diliput televisi. Televisi kemudian streaming, masuk TV dalam berita-berita, dan ternyata ada satu panti asuhan, ada panti asuhan yang lain pas pada waktu di mana orang ini sedang mengalami sekaratul diliput, kemudian pemimpin asrama bilang, loh itu bapak yang biasanya memberikan bantuan untuk tempat panti asuhan kita, wah hampir mati, bla 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 bla, kemudian digerakkanlah kelompok untuk langsung berdoa. Di panti asuhan yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Kemudian doa dalam hitungan yang sama. Dan malaikatnya terkagum-kagum. Kenapa? Yang doa bukan hanya 50 orang, tetapi ratusan orang. Dan singkat cerita, orang ini selamat. Kenapa? Dia punya perbuatan baik. Dia punya perbuatan yang disebut dengan iman plus perbuatan. Makanya ayat ini jelas berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan. Anda perlu tahu bahwa suatu hari kelak ketika kita nanti mati, sehebat apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, secantik apapun, seganteng apapun, yang namanya penghakiman itu tidak pandang muka. Anda jangan punya sebuah pengharapan, oh Tuhan aku ini ganteng, gak mungkin dihakimi, ora urusan. Oh Tuhan aku sangat kaya, tidak dihakimi, ora urusan. Itu yang disebutkan apa? Penghakiman tak berbelas kasihan. Dan firman ini mengingatkan, tetapi belas kasihan yang kita lakukan untuk orang lain
akan menang atas penghakiman. Amin. Makanya kalau kita hari ini dipercaya oleh Tuhan punya harta, dipercaya oleh Tuhan punya kemampuan, dipercaya oleh Tuhan mempunyai yang lebih dari rata-rata orang, saya berkata, berikan yang terbaik. Ada amin? Berikan yang terbaik, termasuk waktumu berikan yang terbaik. Kenapa kita harus memberikan yang terbaik? Suatu hari nanti kalau kita mati, paling pol tuh loh, kita cuma pakai jas. Paling pol tuh loh, pakai sepatu pantofel yang ini. Kadang-kadang kita orang Tionghoa paling ya dikanggoni sepatu Bruce Lee. Tahu sepatu Bruce Lee? Yang kalau nggak salah hari ini harganya sepasang cuma antara 70-80 ribu. Dipakai sarung tangan, habis ini cuma segini. Kalau punya Alkitab digawake. Sudah itu tok. Anda mau bawa emas, didodos maling pasti. Anda mau bawa berlian, kuburanmu pasti dibongkar. Kalau ditanya mau buat apa? Saya cuma bisa katakan bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita tuh diberi sebuah titipan. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa Tuhan sedang menitipkan sesuatu kepada kita untuk apa? Memberi yang terbaik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Nah, perempuan ini diceritakan secara lugas. Makanya hal yang pertama, bagaimana agar tidak terpengaruh dengan penilaian orang? Bagaimana supaya kita dengan iman kita bisa mengalami keselamatan? Yang pertama, kita harus punya sikap tulus datang kepada Tuhan. Saya tuliskan, seorang yang butuh dipulihkan akan datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati, tanpa memikirkan yang lain. Udah datang ya datang aja. Anda tidak usah sungkan. Anda mau kaya, Anda mau miskin, datang kepada Tuhan. Fokus kepada Dia. Jangan takut dengan penilaian orang. Kenapa? Orang lain tidak akan pernah bisa membahagiakan dirimu. Firman Tuhan di sini ditulis dalam ayat 36 dan 37, perhatikan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Secara logika perempuan ini pasti gentar harus datang ke rumahnya orang Farisi. Secara tafsir kalau rumahnya orang Farisi di Israel, di Timur Tengah itu yang pertama pasti besar. Kemudian pasti ada penjaganya. Yang masuk ke situ pasti orang-orang yang elit. Perempuan berdosa ini dalam tanda kutip secara tafsir adalah seorang pelacur. Anda bisa bayangkan seorang pelacur dan orang kan pasti tahu. Orang itu misalkan datang ke rumah melipir, di sekitar orang Farisi itu kan pasti banyak orang juga, pasti langsung kasak kusuk. Bojomu pernah karo kuwi, bojomu pernah karo kuwi. Gimana coba? Pikirannya kan mas, waduh. Semua mata itu tertuju kepada wanita ini. Terhakimi. Tapi perempuan ini enggak urusan. Dia hanya berpikir, aku harus ketemu Yesus. Piye carane? Pokoknya kudu ketemu. Dan dia datang dengan membawa sebuah buli-buli pualam
Ya jadi kalau secara tafsir itu besarnya mungkin ya seginilah, mungkin 30 cm, agak belenduk gitu. Dan pasti dibungkus dengan kain kayak jarit begitu dibawa. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 5 atau 7 itu dijelaskan bahwa buli-buli yang berisi minyak wangi dalam buli-buli pualam itu secara nilai kurang lebih harganya sekitar 300 dinar. 1 dinar kalau uang hari ini itu sekitar 54.000. Jadi kalau 300 dinar kali 50.000 berapa uangnya? 15 juta. Seorang pelacur membawa minyak wangi senilai kurang lebih 15 juta. Orang juga pasti langsung mikir, iki mesti duit nyolong iki. Makanya Yudas juga memberikan sebuah komentar. Komentarnya apa? Kenapa uangnya tidak diberikan untuk fakir miskin saja? Yesus menjawab, fakir miskin selalu ada padamu. Artinya apa? Kita kalau berurusan dengan kehidupan, ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Jadi orang miskin mau diberi berapapun ya tetap habis. Lah terus gimana Pak? Ya tugasnya kita orang kaya untuk apa? Ya membantu. Kira-kira seperti itu. Jangan kita punya sebuah pemikiran pada waktu kita memberikan bantuan, kita berkata wah ngerepoti. Jangan. Kenapa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sebuah titipan untuk apa disalurkan. Kalau kita nggak menyalurkan terus gimana? Saya berani pastikan hidupmu pasti masalah. Kenapa kok masalah? Iya, itu titipan. Saya beri contoh yang simpel. Anda punya pegawai. Pegawaimu adalah seorang bendahara. Anda bos. Kemudian Anda memberikan sebuah pesan. Pak, nanti tolong hari Senin tanggal sekian kamu bayar si A. Nilainya 10 juta. Pegawaimu sang bendahara berkata, "Iya Pak, iya Bu, besok saya bayar." Hari Senin, waktu Anda bertanya, "Pak, sudah dibayar yang 10 juta?" "Waduh, maaf Bu, maaf Pak, saya lupa." Bayar. Iya Bu, segera. Bu, bank sudah tutup besok ya? Besok bayar ya? Iya, bayar. Besok tidak dibayar lagi. Anda mulai berkata, kamu tuh gimana? Kamu mempermalukan aku ya? Enggak Bu, maksud saya enggak seperti itu. Bayar cepat. Banknya sudah tutup juga. Anda bilang besok lagi. Besoknya Anda tidak mau bayar juga. Anda sebagai bos pasti langsung berkata, SP1, kamu tidak lagi memberikan muka kepada aku sebagai bosmu. Nah sekarang pertanyaan saya gini, orang kalau diberi peringatan 1 dak-dikduk enggak? Dak-dikduk enggak? Dak-dikduk. Anda tetap nekat, SP2, SP3. SP3 artinya Anda pasti akan dikeluarkan dari pekerjaanmu. Disitulah Anda stres, disitulah Anda cemas. Disitulah Anda tidak bisa tidur, pikiranmu ngelantur kemana-mana. Kenapa? Anda sebagai bendahara tidak bertanggung jawab. Padahal kan jelas, perintah Tuhan itu jelas. Diberkati untuk memberkati. Ternyata kita tidak melakukan porsi itu. Yang terjadi apa? Ya engkau setiap hari itu stres. Engkau enggak tahu sebabnya kenapa. Tapi problemnya di mana? Engkau sedang tidak taat, engkau sedang tidak nurut. Dah itu saja.
Nah, wanita ini melakukan sebuah tugas tanggung jawab dengan satu tujuan apa? Dia cari Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dia memberikan persembahan yang terbaik. Orang mau bilang apa, orang mau ngomong apa, mau ngomong pelacur, mau ngomong simpenannya orang, mau ngomong duitnya haram, mau ngomong apapun. Kalau seandainya perempuan ini ngikuti apa kata orang-orang Farisi, orang ini sudah tidak tercatat. Sama dalam hidupmu seperti itu. Engkau mendengar kata orang, sungkan, engkau piye ora kepenak, wong ngomong kabeh. Ya sudah, Anda tidak jalan. Tapi wanita ini tidak. Dia tulus datang kepada Tuhan. Maka dia menerima yang namanya anugerah selamat. Imannya itu membuat dirinya pulih. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana agar tidak terpengaruh dengan penilaian orang dan iman itu menyelamatkan? Mengenal firman-Nya dengan benar. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Mengenal firman-Nya dengan benar. Orang kalau kenal firman Tuhan, orang itu pasti ngerti cara. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau orang tidak kenal firman, ya ini banyak kasus, diajak ke gereja pasti moh. Kenapa? Orang itu tidak kenal. Wanita ini kenal, saya tuliskan. Seorang yang berdosa tidak berarti tidak mengenal perkataan firman-Nya. Wanita ini tahu firman-Nya, sehingga dengan penuh keberanian dia datang kepada Yesus. Loh Pak, berdosa kok bisa tahu firman Tuhan? Ya bisa. Hamba Tuhan yang jatuh karena selingkuh, karena pakai uang, karena ngutang nggak bayar, kan ada banyak. Tahu firman nggak? Tahu. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Nah Bapak Ibu, saya beri landasan. Di Israel setiap orang, siapapun orangnya, dari sejak kecil itu sudah dididik dengan pengajaran Taurat. Semua orang. Tapi berjalannya waktu, karena dosa manusia itu bisa jatuh. Nah wanita ini dalam waktu di mana dia bertumbuh, masa kecil dia beriman. Dia dikenalkan dengan pengajaran Taurat. Tapi tadi bisa saja masalah kehidupan. Ya maaf kata, orang baik kalau kepepet karena hidup susah, maaf ya, dia bisa jual diri. Dia bisa menjadi pelacur, dia bisa menjadi simpanan orang, dia bisa jadi apapun, termasuk maling. Kenapa? Sebuah kondisi. Tapi keadaan itu juga bisa berbalik. Dari seorang yang tidak beres karena dosa, orang itu bisa datang kembali kepada Tuhan kemudian tobat. Nah wanita ini datang kembali kepada Tuhan, dia tobat. Kenapa dia berani menghampiri Tuhan? Kenapa dia sedemikian nekat masuk ke dalam rumahnya orang Farisi, orang agama yang terhormat? Kenapa? Ini dasarnya, Mazmur pasal 34 ayat 19. Perhatikan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Itu dasarnya kenapa perempuan ini datang menghampiri Yesus dengan nekat. Kenapa dia hopeless? Dia sudah habis akal, siapa yang bisa nolongi aku? Siapa yang bisa memberikan jalan keluar kepadaku? Makanya ayat firman Tuhan itu, wanita perempuan ini datang kepada Yesus sambil menangis. Firman ini sekali lagi berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya.
Jadi kalau kita ini sudah hancur hati, kita rasa-rasanya aduh, terus mau gimana? Anda mau datang kepada temanmu, Anda mungkin bisa diejek. Tapi lihat, Yesus menyambut dia itu dengan baik-baik. Kenapa? Tuhan juga berpegang pada pengajaran Taurat yang berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Dan perempuan ini tahu, Tuhan tidak akan memandang hina. Tuhan nyambut dia baik-baik. Orang lain nyentuh tuh najis, tapi Tuhan tidak. Dia sambut baik-baik. Nah, Lukas pasal 7 ayat 39 berkata, 38. Sambil menangis. Kira-kira kalau kita membayangkan adegannya, wanita ini datang kepada Yesus itu nangisnya gimana? Apa cuma merebes milih gitu? Saya bayangkan enggak. Dia dengan kerudung, kemudian dia mungkin datang dengan beringsut-ingsut pelan-pelan. Melewati ada banyak orang, dia di belakangnya Yesus, dia nangis. Kemudian dia bersimpuh. Dari belakang tuh pegang kakinya Yesus. Mulai dengan rambut dan air matanya dia mulai. Sambil minyaknya tuh mulai dituang. Komentar orang Farisi gimana? Kalau kamu memang Tuhan, kalau kamu memang Nabi, kowe iki mesti ngerti wong wedok iki sapa, kira-kira gitu kan. Loh, Yesus itu disentuh sama wanita pendaran saja terus dalam keadaan berdesak-desakan di pasar. Yesus bisa ngomong, siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya berkata, lu Tuhan, iki pasar, mosok nyentuh? Tidak. Ada sebuah kuasa yang keluar dari tubuhku. Jadi perempuan ini sudah tidak lagi memikirkan harga dirinya. Dia cuma mikir, yang penting aku tuh bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang penting aku bisa menyentuh diri Tuhan Yesus. Sudah itu tok prinsipnya. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke gereja ini dengan hati yang hancur, sudah rasa-rasanya saudara berkata tidak ada pertolongan lagi. Tuhan tolong aku. Saudara sudah tidak usah ngeliati kanan kiri. Saudara mau nangis, saudara mau ngapain, sudah tidak usah ngurusi orang lain. Masing-masing kita ini punya kepentingan kepada Tuhan. Udah itu aja. Rasul Paulus mengingatkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayo dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia. Orang mau ngomong apa biar. Saudara harus berani ngomong, Tuhan aku perlu pertolonganmu. Tuhan aku perlu anugerahmu. Paulus memberikan perkataan dalam ayatnya yang ke-14. Sekarang kita ini punya imam besar agung yang melampaui segala langit. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian hampiri tata kasih karunia. Untuk apa? Supaya kita menerima rahmat. Rahmat dalam bahasa Inggris memakai kata reward. Reward itu apa? Pemberian gratis. Jadi waktu kita datang menghampiri tata kasih karunia, tiba-tiba saudara itu bisa dapat reward. Waktu saudara dapat reward kemudian apa? Bukan hanya pemberian gratis, tapi saudara bisa menemukan kasih karunia. Kasih karunia itu mendatangkan apa? Damai. Ngerti-ngerti hatimu ayem.
pikiranmu tenang. Seperti ada orang yang nyiram air ke kepalamu, tiba-tiba des. Dan tiba-tiba juga pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Makanya untuk itu, seperti halnya wanita ini, dia kenal firman-Nya dengan benar. Kenapa saya selalu mengatakan baca Alkitab setiap hari? Baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Ada yang jawab, Pak, saya enggak mudeng, enggak perlu mudeng. Terus pokoknya baca. 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 Suatu hari ketika Anda memerlukan, Alkitab itu bisa berbicara. Alkitab itu bisa bergema. Bapak Ibu percaya tidak percaya, sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya hanya membaca Lukas pasal 7. Tetapi sebelum saya membaca, saya berdoa. Saya membaca berulang-ulang. Tiba-tiba Tuhan itu beri yang namanya iluminasi. Tuhan tiba-tiba beri hikmat. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih wanita ini kok kendelmen, dia berani datang kepada Yesus, berani datang ke rumahnya orang Farisi, kenapa Tuhan? Tiba-tiba ayat Mazmur 34 ayat 19 muncul. Tiba-tiba Mazmur 51 ayat 19 muncul. Anda mungkin berkata, loh Pak Arief kan pendeta. Bukan. Saya memang status pendeta, tetapi kemanusiaan saya kan dengan Bapak Ibu kan sama. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan ya ini, saya setiap hari baca Alkitab. Itu yang membedakan. Anda jangan berkata, Pak, enggak mudeng. Saya juga enggak mudeng. Lah coba anakmu tuh yang masih SD, misalkan tuh Alif tuh, kelas berapa Alif? 2, kelas 2 SD. Sekarang coba disuruh belajar matematika, mudeng enggak? Enggak mudeng. Kadang-kadang kalau ditanya sama mamahnya, ayo Alif, ambil buku, ambil kertas. 2 kali 2 ditambah 5 ditambah 30 berapa? Cuma gini dok. Ayo, kamu tahu enggak? Tapi karena pelajaran itu nanti suatu hari ketika dia mungkin kelas 5, mungkin dia kelas 6, pertanyaan yang sama diulang. 2 tambah 2 tambah sekian berapa hasilnya? Dia hanya dengan mungkin dengan gaya agak sombong. 200. Loh kok bisa? Kebiasaan. Sama saudara yang pintar bahasa Inggris. Apakah dulu Anda pintar bahasa Inggris? Kan enggak. Loh kok bisa pintar bahasa Inggris? Ya setiap hari Anda kan ngapal ke. Anda setiap hari kan mungkin mencoba untuk dialog. Anda mulai ngomong dalam bentuk bahasa Inggris, mulai ngomong meja, kursi, garpu, sendok, Anda mulai ucapkan satu persatu. Kalau kita sekarang mau nyebut sendok, mikir apa ya? Sepon kan gitu. Tapi kalau Anda sudah biasa, begitu ngomong sendok langsung sepon, wis beres. Kenapa? Itu refleks. Tapi kalau Anda nggak pernah baca, Anda nggak pernah belajar, Anda nggak pernah buka, firman itu tidak akan mungkin bergema. Nah orang-orang yang sedang tidak mau datang untuk ibadah, orang yang takut karena merasa miskin, coba ditanya, pernah baca Alkitab enggak? Pasti jawabannya tidak. Tapi perempuan ini, dia dulu mempunyai pendidikan dasar Alkitab. Dari sejak kecil sampai dia menuju dewasa. Dewasa itu berapa? 12 tahun. Makanya pada waktu dia masa susah, dia dengan sedemikian nekat datang kepada Tuhan. Kenapa? Firman-Nya berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat untuk menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Benar,
Perempuan itu langsung ngesot saja mendekati Yesus, nangis-nangis. Akhirnya dia mengalami berkat. Yang terakhir, bagaimana agar tidak terpengaruh dengan penilaian orang? Yang ketiga, dia memberikan persembahan itu dengan kasih. Karena kasih. Loh kok bisa? Dosanya sudah diampuni. Ayatnya perhatikan, 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Difolkan aja. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, ya ini Petrus, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia pelepas utang menghapuskan hutang kepada kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dari cerita ini Anda bisa tahu, kalau Anda giat melayani Tuhan, kalau Anda sedang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang sebenarnya Anda sedang membalas kebaikan Tuhan karena dosamu yang besar itu diampuni. Tapi kalau Anda tidak mau melayani Tuhan, Anda terlalu berhitung dengan Tuhan, duitmu semuanya dihitung, Anda berarti sedang berkata, dosamu masih banyak. Kira-kira gitu. Saya berani ngomong begitu, kenapa? Saya sedang mengalami fase yang seperti tadi saya sampaikan. Sampai hari ini banyak orang selalu berkata kepada saya, Ref, kowe wis tuwa, umurmu wis swidak punjul, mbok ngukur awakmu, kowe ora umur 50 meneh, hati-hati. Banyak orang berkata begitu. Terus perkataan yang lain, Ref, aku kenal pendeta ki akeh, tapi pendeta sing ora duwe wudel cuma kowe. Apalagi, wah banyak perkataan. Ada orang yang bertanya, kenapa sih kamu sedemikian semangat melayani Tuhan? Saya punya seorang teman di Jakarta, dia belum anak Tuhan, tapi dia tahu masa kecil saya, dia tahu pelayanan saya hari ini. Dia kalau telepon saya begini, lagi apa? Saya bilang, lagi pelayanan. Gemblung kowe ya, umur wis tua, pelayanan pecicilan tekan dindi ora. Itu kata-katanya dia dalam versi bahasa Cilacapan. Saya cuma jawab kepada dia, aku lagi membalas kebaikan Tuhan. Apa nek balas kebaikan Tuhan modelnya kayak kowe? Aku kenal karo pendeta kan juga kayak modelnya ora kayak kowe. Saya bilang, saya punyanya itu. Saya ditolong Tuhan tuh habis-habisan. Kalau dulu Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak ampuni dosa saya, hari ini aku masih di rumah sakit jiwa. Loh kenapa nang rumah sakit jiwa? Memang kowe gemblung? Iya, aku pernah gemblung. Coba Anda check up. Kalau Anda pernah mengalami kebaikan Tuhan, saya mau tanya, kapan Anda mau membalas? Tak takoki kapan.
Banyak orang selalu berkata, nek selo. Saudara, saya beritahu, hidup kita tidak pernah selo. Kecuali kalau kita sudah innalillahi wa innalillahi rojiun, itu mesti selo. Tapi selama hidup saya jamin Anda tidak pernah selo. Mama saya tuh 88 tahun. Saya bilang, mah mbok sudah ndak usah kerja. Lah mama senang kerja. 88 mah. Ben, loh ya wes. Ndak selo. Jadi kalau kita ini bisa loh melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Bayangkan Bapak Ibu, pelacur membawa pundi-pundi pualam berisi minyak wangi, harganya 15 juta secara tafsir. Hari ini minyak wangimu harganya berapa? Murah Pak, 100 cc 30.000 isi ulang. Itu adalah alkohol. Tapi coba Anda beli minyak wangi asli 50 cc, sing asli loh ya, Odo Toilet 5 juta 50 cc, sakmene loh. Orang pakai minyak wangi asli cuma satu tutulan segini loh, kasih gini, tek, tek. Wangi ini rong dino ora ilang. Kalau yang 30.000, pss, 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 pss. Wangi berapa menit? 10 menit. Sehabis itu kecut, lamang palsu. Kira-kira gitu. Yuk, mari bersama-sama, mumpung kita semuanya punya kesempatan. Amin. Anda sehat, amin. Anda punya biaya, amin. Anda punya berkat, amin. Lakukan yang terbaik seperti yang wanita ini lakukan. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kemudian ayat 50 berkata, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi secara tafsir ayat ini mau berkata, wanita ini berpulang ke rumah Bapa dengan membawa kemenangan. Saudara mau menang bersama Tuhan? Nanti saudara bisa simak lagi. Anda kurang jelas dengan perenungan khotbah yang hampir 1 jam. Nanti bisa buka YouTube. Anda pasti akan semakin tahu. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian. Haleluya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu.
Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari bersama-sama renungkan sejenak. Dari diri wanita ini tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi dia mempunyai pengenalan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena bisa dipastikan dari sejak kecil, dari sejak balita, dia sudah diperkenalkan kepada kebenaran Allah. Tetapi iblis berusaha merebut dirinya, sehingga dikatakan bahwa perempuan ini terkenal dengan perbuatan dosa. Tetapi hikmat yang daripada Tuhan menyentuh batinnya. Dia digerakkan untuk datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah keramaian, di tempat yang disebut sebagai rumah agama. Dia tidak peduli kepada orang yang memberikan penilaian negatif. Satu prinsip yang dia lakukan, dia ingin ketemu Yesus. Dia ingin memberikan persembahan yang terbaik. Mungkin hari ini kita tidak membawa persembahan terbaik berupa pualam berisi minyak wangi. Tetapi sesuai dengan perkataan firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang patah dan remuk. Ketika engkau membawa hatimu, membawa jiwamu yang hancur kepada Tuhan, yakin percaya, Tuhan menyambut dirimu dengan tangan terbuka. Kesesakanmu, kesusahanmu, kegagalan hidupmu, Tuhan angkat, Tuhan jamah,
Dan Tuhan pulihkan hidupmu seperti halnya wanita yang disebutkan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Penyembahanmu adalah minyak yang wangi di hadapan Tuhan. Pujianmu kepada Tuhan adalah minyak yang harum. Ketika kau meninggikan Dia, itulah yang disukai oleh Tuhan. Kau selalu ada. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan pujianmu kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, remuk jiwa kami. Kami perlu anugerah, kami perlu pertolongan, kami perlu kasih karunia. Itulah yang ku rindu. Kami bersyukur Engkau datang kepada Yesus malam hari ini. Segala kesesakan, segala kelemahan, segala hal-hal yang mengikat batin, jangan berkecil hati kata Tuhan, tetapi percayakan kepada Tuhan. Datang kepada Yesus yang siap menyambut hidupmu. Lupakan masa lalumu kata Tuhan. Jangan merasa bersalah, karena perasaan bersalah itu akan menjadi tudingan, menjadi intimidasi. Hari ini terima Roh Kudus, Roh Kudus yang memerdekakan batinmu. Di dalam nama Yesus, pengurapan, kuat kuasa anugerah, kasih pertolongan Tuhan yang ajaib mengalir di dalam batinmu. Di dalam nama Yesus, api kemurahan, api kemurahan. Di dalam nama Yesus, urapanmu Tuhan mengalir. Kau selalu ada. Bapa di surga, Kau tahu kebutuhan batinnya. Dia perlu anugerah, dia perlu pertolongan. Sekarang terima dengan kelembutan. Darah Yesus memerdekakan batinmu. Segala kuasa kutuk dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Api kemuliaan, pengurapan, pengurapan baru di dalam nama Yesus. Syara matara syakara matara syala malam. Keteduhan jiwa mengalir malam hari ini. Di dalam nama Yesus, teduh jiwamu, teduh tenang. Di dalam nama Yesus, yes. Lepaskan bebanmu kata Tuhan. Yes, lepaskan bebanmu kata Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat pengurapan ya Tuhan tolong. Dialiri dengan kemurahan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sangat bersusah hati
Pertolongan-Mu Tuhan yang bekerja mengalir. Haleluya, di dalam nama Yesus. Kuat kuasa Tuhan. Hatimu diubah. Hatimu diubah. Maka segala kelemahan, segala sakit penyakit diangkat, dipulihkan. Darah Yesus. Pengurapan mengalir. Urapan baru, kasih karunia Tuhan berkarya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. terima kasih Tuhan. Kau selalu ada Apa yang menjadi dalam perdebatan dalam hati hatiku. Tuhan. Tanya jawab terus menerus dalam hati Tuhan. Engkau perlu jawaban-jawaban yang pasti dari Tuhan. Tuhan berkata, datang dan carilah Dia. Hari ini sebagai awal pembukaan. Tuhan melihat hidupmu, Tuhan melihat hatimu. Pertolongan Tuhan, kasih karunia sedang dibukakan oleh Tuhan. Hari ini anugerah, pertolongan kasih di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, gunakan saya. Terus gunakan saya. Tampil kuat dan menang di dalam nama Yesus. Haleluya. Berkarya, ya, terus mengalir. Beri ketenangan kata Tuhan, ya. Habis air matamu kata Tuhan. Kan pernah Di dalam nama Yesus, pengurapan baru. Terima di dalam nama Yesus. Kasih karunia, yes. Darah Yesus, kuasa pengurapan. Mengalir Roh Kudus. telah Terima kasih. buktikan Dalam nama cinta-Mu Yesus. padaku dengan penebusan-Mu. Jangan diingat. Yakin di dalam Tuhan ada kebenaran. Di lubuk Di dalam Tuhan ada kecukupan. hatiku, Di dalam Tuhan ada kelimpahan. Sekarang terima Roh Kudus. Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Pengurapan. Mengalir. Kau selalu ada dalam Dalam nama Yesus. hatiku, Terima kasih. Beri Tuhan. menemani Mengalir atas alir. hidup. Diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami semuanya. Engkau menerima kami apa adanya. Di dalam kesusahan, di dalam tekanan, bahkan di dalam kehampaan, orang lain tidak lagi menghargai kami. Tetapi malam hari ini kami tahu Tuhan menyambut kami dengan cara yang ajaib. Kami dihargai dan kami merasakan di dalam roh kami. Kami diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kami dengan cara yang lebih heran. Sehingga setiap firman yang kami terima malam hari ini
Tuhan akan terus ingatkan dan kami boleh melakukan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kami semua yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri berkat kasih dan kelimpahan, yang perlu akan penghiburan, sukacita yang ilahi, malam hari ini Tuhan taburkan dalam batin kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami juga tidak lupa berdoa untuk saudari kami, Cik Yayang, istri daripada Bapak Hindra Sidarta, yang masih mengalami sakit, kelemahan, karena di bagian lambung Tuhan ada gangguan. Dan kami mohonkan kepada Tuhan, supaya berkat kasih karunia Tuhan dari tempat yang maha tinggi menjamah Ibu Yayang di dalam nama Yesus. Melalui obat, melalui makanan minuman yang dikonsumsi, semuanya boleh menjadi saluran berkat, menjadi saluran pemulihan di dalam diri. Artinya, beri anugerah, beri pengertian bahwa hal kelemahan yang diizinkan Tuhan bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan sedang membawa diri daripada kehidupan keluarga ini untuk supaya semakin mengenal kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Dan malam hari ini kami juga berdoa untuk Kevin, supaya Engkau terus berkati bagian syaraf di kepala, gangguan-gangguan yang kata dokter masih ada, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang mengkuduskan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Mesia Tuhan, supaya Tuhan menolong, memulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Nani, berdoa untuk Pak Rinus, supaya di masa lanjut usia kekuatan kesehatan juga mengalir atas keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk perhimpunan kami. Sebentar kami akan menerima berkat kasih melalui makanan dan minuman yang disediakan. Tuhan, sebelum kami menerima, Engkau kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Engkau memberkati Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan, kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu akan semakin melimpah, nama Tuhan semakin dipermuliakan, gereja Tuhan menjangkau jiwa demi kemuliaan dan keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami sekarang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa kasih karunia Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.